kembali di dalam rangkaian doa 10 hari pada malam hari ini. Saya percaya bahwa semua kita pada hari ini kabarnya baik-baik saja. Ya. Dan kita bersyukur pada Tuhan malam hari ini kita boleh bersama-sama. Dan mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya sebelum kita memulai ibadah kita malam hari ini, mari kita mengambil waktu untuk boleh bersaat teduh sejenak, boleh mempersiapkan diri kita untuk ikut ibadah malam hari ini. Mari kita saat teduh. Amin. Kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini Bapak Ibu, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita boleh ada malam hari ini untuk berdoa bersama-sama, merenungkan firman Tuhan, itu juga karena kemurahan Tuhan. Kita naikkan pujian, kemurahan Tuhan. Saya tidak bisa share screen, Bu. Ada apa? Kok nggak ada suaranya? Halo, Hari. Oke. Kita naikkan pujian ini. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Kita menyanyikan pujian ini Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Boleh bersyukur untuk kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Kita terus merenungkan di dalam kehidupan kita, kemurahan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita, bahkan sampai hari ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. bahwa
Saya persilakan untuk Boksu boleh memimpin kita di dalam doa. Oke, baik, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini ketika kami boleh berkumpul, bertemu kembali, dan melalui via Zoom ini, masih dalam rangkaian doa 10 hari kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan nyatakan bagi kami sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kami yang sudah ambil bagian, maupun mungkin ada saudara-saudara kami yang masih melakukan aktivitas dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga yang menggerakkan hati mereka untuk boleh bergabung bersama-sama di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dari awal hingga akhirnya dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan syukur ketika kami boleh bersama-sama bersekutu ya Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita naikkan setiap doa kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan masih diberi kesempatan untuk mengikuti rangkaian doa 10 hari dengan sukacita sampai malam hari ini. Dan yang kedua, kita bersyukur untuk kemurahan Tuhan sepanjang hari ini kita boleh atau kita bisa melewatinya dengan kekuatan daripada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hal ini. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh mengikuti rangkaian doa 10 hari pada malam hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami boleh melewati akan hari ini ya Tuhan. Di dalam sepanjang kegiatan kami, di dalam aktivitas kami, Engkau boleh memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita, dan terlebih memberikan kami kesehatan yang baik. Sehingga kami boleh melewati hari ini ya Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Dan biarlah hati kami ketika kami berdoa pada malam hari ini, memuji Tuhan, hati kami terus meluap dengan ucapan syukur, hati kami selalu meluap dengan sukacita, karena kami memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Allah yang selalu bermurah hati, dan Allah yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan setiap kita, apapun itu yang kita jalani, pasti kita selalu berkata, itu semua kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita berkata bahwa kita ada pun sebagaimana kita ada malam hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, berarti segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita, baik adanya yang Tuhan kerjakan. Baik itu masa sulit, baik itu masa yang mudah untuk kita lalui, untuk masa sukacita dan duka cita, kita selalu berkata, itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian yang berikutnya yang terus menyatakan Bapak Ibu, semua baik, apa yang Tuhan sediakan, yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Mari kita naikkan pujian ini.
Sumi, unmute. Oke, saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Mari kita doakan bersama-sama untuk tim ibadah online yang selalu mempersiapkan rekaman ibadah yang boleh kita ikuti bersama-sama setiap minggunya. Biar Tuhan yang terus memimpin, Tuhan yang terus menolong, bahkan di dalam segala kendala yang dihadapi selama ini, baik itu melalui setiap alat yang digunakan maupun sound system yang digunakan juga. Kita terus berdoa biar Tuhan yang terus menolong di dalam perekaman ini. Yang berikutnya kita berdoa untuk setiap jemaat Tuhan juga Bapak Ibu, supaya sepanjang stay at home ini ya dapat terus terhubung melalui online ya, bertumbuh di dalam iman melalui setiap ibadah yang diikuti, baik itu ibadah tengah minggu, baik itu persekutuan wanita, ibadah doa pagi, ibadah umum yang setiap minggu kita ikuti, baik itu melalui sekolah minggu dan ibadah youth. Mari kita berdoa untuk kedua hal ini Bapak Ibu. Yang pertama tadi doakan untuk tim ibadah online, dan kita berdoa juga untuk setiap kita yang ada di rumah supaya kita boleh terus menggunakan waktu ini untuk boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan, untuk setiap kami yang Tuhan percayakan di dalam tim ibadah, perekaman ibadah secara online ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap orang-orang yang Tuhan percayakan, untuk setiap orang-orang yang Tuhan kasih beban untuk boleh melayani Tuhan di dalam perekaman ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati, beri hikmat, beri kemampuan. Bahkan setiap alat-alat yang boleh kami gunakan, Tuhan yang terus memberkatinya, Tuhan yang terus campur tangan di dalamnya, sehingga kami boleh menggunakan semuanya itu Tuhan dengan baik dan boleh menunjang akan perekaman ibadah dengan baik seturut yang Tuhan kehendaki, sehingga seluruh jemaat-Mu setiap minggunya boleh beribadah dengan tenang, dengan damai di rumah masing-masing. Berdoa juga ya Tuhan, setiap jemaat Tuhan, untuk semuanya, untuk setiap kami yang sepanjang ini masih berada di rumah, biarlah Tuhan yang terus memimpin kami, biarlah kami boleh menggunakan waktu demi waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk terhubung satu dengan yang lain, dengan saudara-saudara kami seiman, di dalam doa, di dalam ibadah kami, di dalam persekutuan yang boleh setiap waktunya kami akan ikuti bersama-sama di tempat ini. Tuhan tolong setiap kami, biarlah kami boleh bertumbuh di dalam iman, biarlah kami terus boleh semakin hari, boleh semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang berikutnya juga Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama ya di dalam pergumulan setiap jemaat kita, baik di dalam kesulitan ekonomi saat ini yang dihadapi oleh jemaat-jemaat Tuhan, baik itu juga yang mengalami kelemahan tubuh atau dalam keadaan yang kurang sehat. Kita juga terus mendoakan untuk setiap orang tua kita yang sudah lanjut usia. Kita juga berdoa untuk setiap anak-anak youth kita, untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini juga, untuk studi mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk pasangan hidup mereka, untuk masa depan mereka. Kita berdoa juga untuk setiap anggota jemaat yang undur iman, yang selama ini merasakan kesulitan, yang selama ini berkata, saya di rumah, saya baik-baik saja, dan lain sebagainya. Kita tetap berdoa, biarlah mereka juga boleh mencari Tuhan di dalam hidup mereka. Kita berdoa untuk hal ini Bapak Ibu, untuk kesulitan ekonomi, kelemahan tubuh, orang tua, untuk masa depan anak-anak youth kita, dan anggota jemaat yang undur dari iman mereka. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan, untuk pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, bahkan untuk pergumulan kami secara pribadi. Mungkin ya Tuhan, kami tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata bagaimana pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Tetapi kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang terus menolong, memberkati setiap kami, ketika kami boleh Tuhan izinkan mengalami berbagai kesulitan, mengalami berbagai hambatan di dalam kehidupan kami. Terlebih di dalam masa-masa COVID ini ya Tuhan, begitu banyak masalah, begitu banyak kesulitan yang kami hadapi, baik itu di dalam hal ekonomi, biar Tuhan yang terus campur tangan di dalam kehidupan kami ya Bapak. Begitu banyak dampak dari COVID-19 ini di dalam pekerjaan, di dalam usaha setiap anak-anak Tuhan. Tetapi biarlah melalui ini semua Tuhan, kami boleh bersandar dan berharap dan terus percaya kepada Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau berkati Tuhan setiap saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh,
Kami berdoa untuk Ibu Mary Wangsa, untuk Ibu Mary Bahtiar, bahkan untuk setiap saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit saat ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong, dan Tuhan jamah kehidupan mereka, sehingga mereka mengalami pemulihan daripada Tuhan. Setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan kuatkan, dan Tuhan yang terus memberikan mereka hati yang selalu bersuka cita di dalam Tuhan, di dalam menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Untuk anak-anak sekolah minggu, untuk anak-anak youth di tempat ini, Tuhan berkati untuk kehidupan mereka, untuk masa depan mereka, di dalam studi, di dalam pekerjaan, di dalam pasangan hidup mereka. Biar Tuhan berkati kehidupan mereka. Biar Tuhan menyediakan masa depan yang indah, yang cerah di dalam Tuhan. Kau berkati juga Tuhan untuk anggota jemaat-Mu yang selama ini mengalami undur iman di dalam Tuhan. Kami berdoa buat mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan yang tolong mereka, dan Tuhan yang terus memimpin. Biarlah iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Biarlah di dalam hati mereka, di dalam hidup mereka, mereka terus boleh mengandalkan Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, mereka boleh mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, mari kita terus mendoakan yang terakhir, Bapak Ibu, kita berdoa untuk situasi dunia sampai sekarang ini di dalam Ci Wenhan boleh di unmute aja tuh si ibu ini punya kali Sumiati. Suaranya masuk deh. Sudah ya? Sudah ya? Oke. Oke, mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu untuk situasi atau kondisi dunia saat ini di tengah-tengah menghadapi COVID, walaupun di berbagai tempat, di berbagai negara, bahkan kita Indonesia pun ya sudah mulai ya melakukan berbagai aktivitas seperti sedia kalanya. Biar Tuhan yang tolong, Tuhan yang terus memberkati untuk setiap kita. Bahkan kita juga berdoa untuk negara kita Indonesia di dalam masa ya yang dikatakan sekarang ini new normal, ya kiranya Tuhan yang terus memberkati setiap kita, bahkan seluruh masyarakat Indonesia dengan bijak boleh menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Mari kita boleh berdoa untuk kedua hal ini, Bapak Ibu. Bapa di dalam surga, kami berdoa kepada Tuhan, kami terus menyerahkan untuk kondisi dunia saat ini di tengah-tengah menghadapi akan COVID-19. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan, biar dimanapun setiap manusia berada, Tuhan pimpin, Tuhan tolong, mereka selalu berada di dalam perlindungan dan pertolongan daripada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan, Tuhan berkati khususnya untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, biarlah mereka juga khususnya masyarakat Indonesia dengan bijak di dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah kami boleh menjaga diri kami dengan baik, menjaga kesehatan kami, dan terlebih lagi ya Tuhan, kami boleh memuliakan Tuhan di tengah-tengah masa di mana dikatakan new normal saat ini, di mana kehidupan kami kembali seperti sedia kalanya, bahkan kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Tuhan pimpin, Tuhan tolong kami, berikan kami bijaksana, hikmat-Mu di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh kami doakan di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan boleh menjawab kami sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan bagi kami, dan Tuhan akan menjawab dan menyediakan segala sesuatunya bagi kami sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita boleh membuka Alkitab kita malam hari ini. Mari kita melihat Alkitab kita dari kitab Hosea, pasalnya yang ke-6, kita boleh membaca akan firman Tuhan. Satu ayat saja Bapak Ibu sebagai dasar perenungan kita malam hari ini. Ya, Hosea pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6.
Bagaimana maksudnya Bu Wenhan? Di stop recordingnya? Bu Wenhan udah di mute. Udah di mute jadi nggak kedengaran. Ya, oke. Di stop recordingnya atau dilanjut? Bukan, recordingnya nggak di stop. Tadi stop screen supaya mukanya bisa tampil. Jadi yang tampil ininya. Oh, oke. Bapak Ibu, mari kita membaca dari kitab Hosea pasal 6 ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan buat setiap kita. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya, sekali lagi saya bacakan buat kita. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita boleh belajar dari salah satu tokoh. Bapak Ibu, saya tidak mengambil tokoh Hosea. Saya tidak mengambil tokoh Nabi Hosea, tetapi saya boleh membagikan buat setiap kita salah satu tokoh, yaitu tentang Petrus. Bapak Ibu ya. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, saya melihat di Facebook ada salah seorang yang saya kenal memposting status atau memposting sesuatu, kata-kata yang cukup menurut saya itu hal yang luar biasa. Gitu ya. Mari kita lihat bersama. Dia mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita kenal Tuhan, barulah kita bisa percaya Tuhan. Karena tidak mungkin kita percaya kalau tidak kenal. Bapak Ibu, saya tidak memberitahukan di sini ini status siapa, tetapi cukup kita membaca ini salah satu postingan dari orang yang saya kenal ini. Dia katakan kalau kita kenal Tuhan, barulah kita bisa percaya Tuhan. Karena tidak mungkin kita percaya kalau kita tidak kenal. Bahkan dia posting lagi seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita sekedar tahu Tuhan, maka kita sulit percaya karena kita belum merasakan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin postingan ini tidak banyak orang melihat, postingan ini berlalu begitu saja. Tetapi postingan ini saya berkata, ya betul. Kita tidak hanya atau tidak cukup untuk tahu Tuhan, tetapi kita harus kenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Hosea tadi. Ya, menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan adalah sangat penting di dalam kehidupan setiap kita, bahkan orang percaya. Karena tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, iman kita tidak akan bertumbuh. Ya, tanpa pengenalan yang benar terhadap Tuhan, membuat kita membuat kita tidak mengenal atau iman kita tidak akan bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, membuat kita semakin memahami rencananya dan juga keberadaan kita di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini, pengenalan inilah yang terjadi di dalam kehidupan salah seorang murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kurang lebih 3,5 tahun dia bersama dengan Tuhan Yesus. Apakah dia sudah mengenal betul siapa Tuhan Yesus? Di mana yang selama ini Tuhan Yesus berada, dia ada. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, dia tahu, dia melihat secara kasat mata? Belum, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam kehidupan daripada Petrus, kalau kita melihat di dalam kehidupannya dia adalah seorang rasul yang dimana kalau kita melihat di dalam setiap Injil, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus memanggil murid yang pertama, dan salah satunya adalah Petrus.
Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 4 ayat 20. Petrus dahulu namanya Simon bin Yunus, tetapi ketika Tuhan Yesus memanggilnya, namanya diubah menjadi Kefas atau Petrus, yang artinya batu karang. Jadi ada perubahan di dalam kehidupannya, di dalam namanya. Semenjak Tuhan Yesus memanggil dia menjadi murid yang pertama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus di dalam kehidupannya, ia memiliki atau mempunyai bakat yang menjadi seorang pemimpin di antara para murid. Makanya di antara ke-12 rasul, Petrus ini sedikit menonjol daripada yang lain. Dia memiliki yang namanya kepemimpinan, sehingga ia sering terlihat terdepan di antara para murid yang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupannya juga digambarkan dia adalah orang yang perasaannya mudah meluap, ya, baik di dalam arti positif maupun negatif. Orangnya spontan, reaksinya cepat, kadang-kadang juga tanpa pikir panjang, dan mungkin juga dia cepat emosi. Itu terlihat waktu Tuhan Yesus ditangkap, apa yang dia lakukan. Dengan cepat dia mengambil pisaunya dan memotong telinga salah satu prajurit. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tanpa pikir panjang, tindakannya cepat, dia berpikir cepat, dia reaksinya cepat, dan lain sebagainya di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat juga di dalam kehidupan seorang Petrus, bukan berarti, sekali lagi saya katakan, dia bukan berarti sudah mengenal siapa itu Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jikalau kita melihat di dalam perjalanan kehidupan Petrus bersama dengan Tuhan Yesus, kalau kita melihat Bapak Ibu, Petruslah yang pertama kali memberikan pengakuan iman bahwa Yesus itu sebagai Kristus, bahwa Yesus itu adalah Allah. Kalau kita bisa melihat di dalam Matius pasal yang ke-16, di sana dia mengaku. Ada pengakuan yang luar biasa dari Petrus. Bahkan di dalam Matius pasal 17 di sana, Petrus bersama dengan teman-temannya, ya, dia melihat secara langsung bagaimana Yesus pada waktu itu dimuliakan di atas gunung. Wah, hal yang luar biasa, bukan? Dan hal itu pada saat ketika ia melihat Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, dia berkata kepada Yesus, kenapa enggak kita dirikan aja kemah kita di sini gitu ya? Karena tempat ini sungguh luar biasa, ya, tempat ini sungguh indah dan lain sebagainya. Kenapa kita enggak mendirikan di sini aja nih tenda kita nih? Kita tinggal di sini, kita mendirikan kemah kita di sini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus juga salah satu murid di mana pada waktu itu ketika Tuhan Yesus mengajar dan orang lain meninggalkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, salah satunya Petrus di sana, Tuhan Yesus berkata, apakah kamu juga tidak mau pergi juga seperti mereka? Dan apa yang dijawab? Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kadang-kadang menyadari akan hal itu, begitu cepat untuk menjawab sesuatu tanpa pikir panjang. Bahkan ketika Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus, ya salah satunya Petrus yang selalu menemani Tuhan Yesus. Walaupun seringkali di dalam kehidupan Petrus, yang terkenal di dalam kehidupannya adalah ketika ia menyangkal Tuhan Yesus. Ketika ia berkata dengan spontannya, ketika Tuhan Yesus memberitakan bahwa sebentar lagi anak manusia akan menderita, akan mati, akan disalib. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Tidak Tuhan, sekali-sekali itu tidak akan terjadi. Dan walaupun yang lain akan pergi meninggalkan engkau, aku siap mati bersama dengan engkau. Nah itu Petrus, dengan spontan, dengan cepat ia menjawab. Bahkan ketika Tuhan Yesus sebelumnya menyampaikan penderitaannya yang pertama,
Anak manusia akan menderita, akan mati, dan akan disalibkan. Apa jawab Petrus? Oh tidak Tuhan, sekali-sekali itu tidak akan pernah terjadi. Dan di situ Tuhan Yesus menegur dia dan berkata, "Enyalah engkau iblis." Itulah kehidupan seorang Petrus. Di dalam kehidupannya, sepanjang mengikuti Tuhan Yesus, ya dengan spontan, dengan gayanya Petrus dan lain sebagainya, ya dengan kelemahan-kelemahannya juga. Ketika ia menyangkal Tuhan Yesus, itu yang melekat di dalam pribadinya. Kalau dikatakan siapa itu Petrus, murid Tuhan Yesus, yang pertama diketahui oleh orang itu murid yang menyangkal Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sampai pada menjelang penderitaan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus disalib, rupanya Petrus belum mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan anak manusia harus menderita, dibunuh, dan lain sebagainya, Petrus bertindak dan berkata dengan cepat, seperti yang saya katakan lagi, yang tadi. Bahkan di dalam sebelum Yesus menderita, Petrus dan murid-murid yang lain, ya, murid-murid yang lain juga bertengkar, memperebutkan siapa yang terbesar nantinya. Mereka atau Petrus salah satu daripada murid yang lain itu memiliki pemikiran yang masih duniawi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mereka masih memperebutkan yang namanya kedudukan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam hal ini Bapak Ibu, kalau kita melihat Yesus tahu apa yang diperbincangkan mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itulah kehidupan Petrus tadi ketika saya menggambarkan kehidupannya, orang yang cepat bertindak, orang yang cepat berkata-kata tanpa berpikir dulu dan lain sebagainya. Ternyata sebelum atau bahkan pada waktu Tuhan Yesus disalibkan pun, dia belum benar-benar mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupan Petrus, Bapak Ibu? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ketika Tuhan Yesus memberikan amanat agungnya, bahkan ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, Bapak Ibu, dia katakan di sana, kamu akan menerima kuasa kalau Rohku turun atas kamu. Terjadi perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan Rasul Petrus ketika Tuhan sudah naik ke surga dan Roh Kudus itu turun. Di sanalah terjadi perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan Rasul Petrus. Bukan hanya Rasul Petrus dan murid-murid yang lain. Tetapi kalau kita melihat di sini hanya melihat kepada Rasul Petrus saja. Ketika turun Roh Kudus di sanalah perubahan hidup itu terjadi di dalam kehidupan Petrus. Kalau kita melihat sepanjang Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, pasalnya yang kedua, bahkan sampai pasalnya yang keempat, Bapak Ibu, kita melihat di sana bagaimana perubahan yang sangat signifikan, bahkan terjadi perubahan yang besar-besaran di dalam kehidupan Petrus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, pemikiran-pemikiran Petrus dan murid-murid yang lain masih memikirkan perkara-perkara yang duniawi, masih memikirkan perkara-perkara kapan nanti Tuhan Yesus ini bisa menjadi pemimpin atau raja buat kita dan membebaskan kita dan lain sebagainya. Bahkan mereka masih ketakutan ketika Tuhan Yesus disalib dan mati dan dikuburkan. Mereka takut, mereka kecewa, mereka sedih dan hilang harapan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Roh Kudus turun atas para murid, kehidupan mereka berubah secara total. Dari orang-orang yang serba takut terhadap orang-orang Yahudi, mereka menjadi saksi Kristus yang meyakinkan dan berani. Mereka sudah tidak memikirkan diri sendiri lagi. Mereka tidak memikirkan keselamatan diri sendiri.
melainkan hatinya dipenuhi dengan sukacita. Hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus dan ingin memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus dan murid-murid yang lain mengalami perubahan yang luar biasa. Roh Kudus mengalami dan mengubah kehidupan Petrus, menjadikan dia saksi Tuhan Yesus yang penuh keyakinan dan keberanian. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu, ketika Petrus berada di hadapan para mahkamah agama, dia dengan lantang memberikan kesaksiannya terhadap atau menyaksikan siapa itu Kristus di dalam kehidupannya. Bahkan sebelum-sebelumnya ia boleh membaptis begitu banyak orang sehingga banyak orang mengenal Tuhan. Perubahan yang sangat luar biasa sekali. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan Petrus dan para murid yang lain. Dan terjadi perubahan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka kenal siapa Tuhan Yesus, di mana selama 3,5 tahun mereka bersama-sama. Kenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Selama ini hanya sekedar tahu. Tahu Tuhan Yesus ya guru mereka. Tahu Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Tahu Tuhan Yesus bisa mengajar dengan baik. Tetapi seketika Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh turun di atas para murid, perubahan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan mereka. Yang takut jadi berani, yang takut bersaksi jadi berani menyaksikan Kristus di dalam kehidupan mereka. Waktu Pentakosta, Petrus berkhotbah dan menyaksikan Tuhan Yesus dengan kuasa daripada Roh Kudus, menyebabkan 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Petrus melakukan mujizat, dia menyembuhkan orang lumpuh dan lain sebagainya. Roh Kudus memampukan dia dan memakai kehidupannya. Luar biasa Bapak Ibu. Untuk itu, di dalam kehidupan kita sampai saat ini Bapak Ibu, kalau kita melihat pribadi dari Roh Kudus, biarlah kita boleh membuka hati kita, seperti Petrus dan para murid yang lain, menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga itu yang bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga itu yang memimpin kehidupan kita, sehingga itu yang berkarya di dalam kehidupan kita, di mana kita takut sebelumnya, kita berani. Di mana sebelumnya kita hanya cukup tahu tentang Tuhan, tetapi sekarang ini memampukan kita semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Di mana selama ini kita takut bersaksi tentang Tuhan Yesus. Sekarang ini memampukan kita untuk menyaksikan bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukalah hati setiap kita untuk boleh menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dia adalah pribadi Allah yang ketiga dari pribadi Allah Tritunggal. Dan biarlah dia boleh bekerja di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dialami oleh Petrus, seperti apa yang dialami oleh para murid yang lain. Yang sebelumnya hanya tahu tentang Tuhan. Tetapi sekarang mereka kenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Seperti apa yang dikatakan oleh Hosea tadi di dalam pasalnya yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Seperti status yang saya pajang tadi, yang saya posting di Zoom ini. Ya, bagaimana kita percaya? Bagaimana kita yakin kalau kita belum mengenal Allah secara pribadi kita? Bagaimana kita percaya kalau kita belum mengenal Allah dengan benar di dalam kehidupan kita? Apa yang dialami Petrus dan murid-murid yang lain, biar itu juga kita boleh alami di dalam kehidupan kita. Yang dari awalnya kenal, tahu, tetapi pada akhirnya kenal. Biar kita boleh
diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu. Di dalam pengenalan kita akan Tuhan, biar kita boleh terus bertumbuh di dalam Dia. Amin untuk firman Tuhan malam hari ini. Saya minta untuk Cilinda boleh bersyukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini, boleh memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Biarlah Tuhan secara pribadi kami juga boleh terus menaruh hati yang mau untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Biarlah kami bukan mengenal Engkau seperti apa kata orang, tetapi itu menjadi satu pengenalan pribadi kami. Kami mohon Tuhan yang boleh tolong Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami pada malam hari ini boleh benar-benar tertanam bagi kami Bapa, sehingga kami juga boleh mengalami kedewasaan di dalam iman rohani kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami boleh terus mengalami pertumbuhan di dalam iman dan rohani kami. Kami bersyukur sekali lagi untuk firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri akan doa kita malam hari ini, saya persilakan kepada Bapak Ibu, jikalau ada pokok doa yang ingin kita doakan bersama malam hari ini, kalau ada, silakan disampaikan supaya kita bisa mendoakannya secara bersama-sama. Selamat malam, Janto Sumi. Tolong doakan Selamat asam malam, lambung Pak. saya dong. Oh iya. Supaya asam lambung saya, supaya nanti mau endoskopi supaya lancar semua. Oke Pak. Ya, kita berdoa bersama-sama ya untuk Pak Leo di dalam kondisi kesehatannya. Apakah ada yang lain lagi, Bapak Ibu? Apakah ada yang lain? Ya, ada Ibu Sumiati. Minta tolong Ibu Sumiati yang unmute dari sana karena kayaknya di sendiri. Jadi saya nggak bisa unmute dari sini. Oke. Apa Bu? Kaki saya kan bengkak, ini betis bukan betis, mata kaki saya ini bengkak, sakit sekali. Nggak tahu kenapa, tolong doain. Oke. Oke Bu, terima kasih. Ya, kita berdoa bersama-sama juga ya untuk kondisi kesehatan dari Ibu Sumiati di mana kakinya mengalami pembengkakan. Ada yang lain Bapak Ibu? Tadi ada yang ngomong? Ibu Yana mungkin mau didoakan itu? Ya, Saudara Sumi doain nih apa? Saya nggak tahu sesak napas, apa dari gas lambung, atau dari apa, kayak tadinya nggak bisa tidur, nggak. Saya doain. Ya. Ya, kita doakan juga bersama-sama ya Bapak Ibu untuk Ibu Yana yang mengalami agak sesak nafas ya. Kita berdoa supaya baik-baik saja. Ya, ketiga hal ini dulu ya kita berdoa bersama-sama. Yang pertama tadi untuk Pak Lukman, untuk Ibu Sumiati, dan untuk Ibu Yana di dalam kondisi kesehatan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu untuk hal ini. Bapak di dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu untuk setiap saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh saat ini. Kami berdoa untuk Pak Lukman di dalam asam lambungnya, biar Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan yang menjamah, sehingga ia boleh mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Sumiati yang mengalami pembengkakan bagian kaki, biar Tuhan juga yang boleh menjamah kakinya yang mengalami sakit, sehingga ia juga mendapatkan kesehatan dan pemulihan daripada Tuhan. Berkati juga Ibu Yana ya Tuhan, di dalam kondisi kesehatannya saat ini, dia mengalami agak sesak nafas, biar Tuhan juga yang boleh terus memberkati, boleh memberikan pemulihan yang baik, dan juga Ibu Yana boleh mengatur akan mungkin akan pola makan, pola tidurnya, istirahatnya, Tuhan yang terus memberkatinya. Kami serahkan untuk ketiga saudara-saudara kami ini ya Tuhan, biar Tuhan yang terus memberkati dan memberikan pemulihan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah ada yang lain Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, mari kita akhiri akan persekutuan doa kita pada malam hari ini.
Mari kita menaikkan pujian Bapa terima kasih. Nanti saya minta untuk Pak James ya, boleh menutup kita di dalam doa. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami pada malam ini. Kami masih, Tuhan, izinkan untuk ikut persekutuan doa dalam memperingati dan menantikan turunnya Roh Kudus. Tuhan, kami tahu sekarang Roh Kudus sebenarnya sudah ada di dunia ini. Karena itu Tuhan, tolong berikan kami masing-masing hati yang takut akan Tuhan, supaya kami bisa dalam hidup benar-benar mentuhankan Tuhan sebagai Tuhan. Bukan kami hanya formalitas saja beribadah kepada Tuhan, tapi kami boleh menyembah Tuhan, karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang berdaulat penuh atas kehidupan manusia. Tuhan, tolong kami, berikan Roh Kudus yang mengajar kami, membuka hati pikiran kami, memberikan kami pengertian dan hikmat, supaya kami waktu membaca firman Tuhan, kami boleh mengerti firman Tuhan, sehingga kami boleh mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami tahu, tanpa izin Tuhan, tanpa kehendak Tuhan, kami sulit untuk mengerti dan mengenal Tuhan. Karena kami adalah manusia-manusia yang terbatas oleh ruang dan waktu. Kami dibatasi oleh logika kami dan rasio kami. Padahal dengan iman itu perlu kepercayaan penuh kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk mengerti hal ini. Kami perlu untuk hidup di dalam pimpinan Roh Tuhan, bukan hidup di dalam daging kami dan mengikuti daging yang terbatas ruang dan waktu. Tuhan, tolong berikan kami pengertian ini, supaya waktu kami menyembah Tuhan, kami benar-benar bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, supaya benar-benar kami mengenal Tuhan, dan Tuhan senang akan pengenalan kami terhadap Tuhan. Supaya kami jangan jadi orang-orang munafik yang hanya beribadah, tapi tidak kenal Tuhannya. Hanya memberikan korban atau memberikan persembahan, melayani Tuhan, tapi melayani, memberikan persembahan atau menyembelih, memberikan korban, itu hanya formalitas. Tapi yang Tuhan inginkan adalah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga antara mempelai pria dan mempelai wanita ada suatu pengenalan yang suci dan kudus.
Terima kasih Tuhan untuk hal ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami serahkan jemaat GSRI Sunter dalam pertumbuhan rohaninya ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu supaya waktu Tuhan datang, kami berani untuk berhadapan muka dengan muka. Karena kami sudah kenal Tuhan. Karena kalau kami tidak kenal Tuhan, pasti kami mati. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kudus dan Suci. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, ibadah kita selesai Bapak Ibu. Mari kita saat teduh, Tuhan memberkati setiap kita.